Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala syahrus siyam syahrul mubarak syahrul maghfirah wa syahrul taubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya diberikan tema malam hari ini merawat nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ibadah. Jadi 3 nikmat. Kalau disimpulkan, nikmat nikmat sehat itu nikmat iman itu 15 menit, nikmat sehat 15 menit, berarti nikmat ibadah 15 menit, berarti 45 menit kita ceramah, Pak. Karena temanya 3 ini. Jadi saya pikir-pikir tadi, Masya Allah, berat betul ini, ya. Tapi yang mudah-mudahan sedikit-sedikit semuanya bisa nyangkut. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam keberapa ini sekarang? Malam 10. Tergantung ikut puasa siapa ini ya. Ada yang 10, ada yang 11 ya. Kita bisa saling berlapang dada untuk semuanya. Yang jelas bagi kita yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencintai kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah yakin dan sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang mulia, maka yang pertama Allah menginginkan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah ingin agar kita mendapatkan keberkahan yang sebesar dan sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan itu. Dan yang ketiga, agar kemudian nanti ketika kita keluar Ramadan, Allah menginginkan agar ketakwaan kita semakin baik dan semakin bertambah. Maka memang ketika di awal Ramadan persiapan semua harus dilakukan. Bahkan kata teman-teman di pasar-pasar itu, oh kita di sini persiapannya double, Ustaz. Kenapa? Sampai ke sepeda motor kita persiapkan semua itu, Ustaz. Kenapa? Sampai pokoknya motor, mesin motor, stang motor kita perbaiki semua. Kadang-kadang itu stang motor tidak sadar itu belok ke kiri sendiri. Cari di mana soto Makassar itu kalau sudah jam 10. Masya Allah, saya bilang. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita sadari betul, bahwa ketika Allah menghadirkan Ramadan bagi kita, berarti Allah menginginkan banyak sekali kebaikan-kebaikan bagi kita. Maka kita lihat, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, dan Allah berikan kita keimanan, dan Allah berikan kita kegembiraan di dalam mendapatkan Ramadan itu sendiri yang merupakan bagian daripada nikmat itu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam waktu yang singkat ini saya mungkin hanya ingin bercerita sedikit, ya. Pertama, yang harus kita camkan baik-baik adalah kalau bukan Ramadan, kalau ulama mengatakan itu bulan Ramadan itu ibarat Nabi Yusuf beserta 11 saudara yang lain. Maka Yusuf itu adalah orang yang paling istimewa. Dari segi fisik dia paling ganteng. Dari kemudian segi yang lainnya dia lebih unggul daripada saudara-saudaranya yang lain. Maka ibarat Ramadan itu adalah ibarat Nabi Yusuf di antara 11 saudara-saudaranya, dia memiliki keutamaan yang besar. Maka Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, bulan yang paling penuh berkah di antara 11 bulan yang lain, yang mana kemudian ketika kita melakukan ibadah semua dilipat gandakan, semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya pintu langit itu futuhat abwabus sama, pintu-pintu langit itu dibuka, kemudian ghuliqat abwabun nar, kemudian pintu-pintu neraka itu ditutup, lantas kemudian setan-setan itu semua dibelenggu. Kalau sudah pintu-pintu langit dibuka, artinya potensi amal-amal kita itu mudah sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian neraka itu ditutup, tidak ada lagi peluang bagi kita untuk masuk neraka. Dan ketika kemudian setan-setan dibelenggu, maka kita berhadapan face to face antara kita dengan hawa nafsu.
Fight kita antara kita dengan hawa nafsu. Jadi kegagalan pada kita Ramadan ini bukan karena setan yang terkutuk, tapi diri kita yang mungkin belum bisa menyadari tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau bukan dengan bulan Ramadan ini kemudian kita bisa meningkatkan kualitas amal kita, maka dengan bulan apa lagi? Ini yang pertama. Kemudian ulama juga memberikan gambaran seperti ini. Ada dua tempat di mana ketika kita beribadah itu paling khusyuk. Kalau kita sudah pernah ke namanya Masjidil Haram, ya, dan juga Masjid Nabawi, di situ adalah tempat di mana kita bisa menumpahkan segala macam kekhusyuan dan kenikmatan kita di dalam beribadah itu sendiri. Nah, di luar itu, maka untuk masalah bulan, di dalam bulan Ramadan inilah kita bisa menumpahkan segala macam kekhusyuan dan kenikmatan kita di dalam beribadah. Lah kalau bukan dengan bulan Ramadan, maka pakai bulan apa lagi? Itu nasihat para ulama seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi tentang nikmat itu sendiri, maka yang paling sederhana, saya hanya membatasi di sini ya, tentang masalah nikmat itu sendiri. Yang kemudian kita harus betul-betul menyadari bahwa semua karunia yang Allah berikan kepada kita, kemudahan kita di dalam bulan Ramadan melaksanakan ibadah, kemudahan kita membaca Quran, mestinya sudah minimal 9 juz. Minimal ya, 9 juz. Kita koreksi, tapi tidak usah memaksakan. Andai misalkan kita masih terbata-bata, yang penting setiap hari kemudian ada yang namanya Quran itu dibuka. Karena yang namanya Quran itu diturunkan di dalam bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Quran. Sehingga kalau misalkan dalam bulan Ramadan kita nggak baca Quran, kita mau ngapain? Nah, di situ kemuliaan Ramadan. Bukan karena kita berpuasa, tapi di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dan dia menjadi mulia. Dan kita muliakan bulan Ramadan itu dengan kita membaca Al-Quran. Kemudian kita menjadi mudah untuk melakukan salat tarawih ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu tepat pada waktunya. Bahkan kita merasa sayang ketika ketinggalan. Itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking kemudian kita harus memelihara nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi mengajarkan satu doa yang kemudian kita sudah sama hafal. Nabi mengajarkan kepada Muaz bin Jabal dan mengatakan sebelumnya dengan pendahuluan begini, "Ya Muaz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan kepada kamu untuk tidak meninggalkan doa ini setelah di akhir salat." Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, anugerahkanlah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, ingat kepadamu, menyebut namamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, dan wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam bulan Ramadan ini yang namanya sifat ihsan kita itu terangkat dan terbuka, dan kemudian menjadi sesuatu yang tidak terlepaskan dari orang-orang yang beriman. Kalau kemarin di luar bulan Ramadan, orang-orang beriman, mohon maaf, di kalangan mohon maaf ya, kalangan pejabat, birokrasi, atau kemudian pelaku-pelaku bisnis, ketika ditawarkan oleh kolega-kolega bisnis, ayo kita makan, dan kemudian di situ ada makanan haram, tegas kita mengatakan, saya tidak bisa makan makanan haram. Tidak bisa. Tapi ketika mengatakan, Pak, mohon maaf Pak, ini ada pelicin sedikit Pak. Yang tadinya sami'na wa ata'na, ketika mendapatkan pelicin tadi, bisa jadi kita sami'na wa pikir-pikirna. Bisa jadi seperti itu. Tapi di dalam bulan Ramadan, kenapa? Karena pada saat itu ihsan kita anta'budallah ta'ala, apa namanya Pak? Anta'budallah apa? Al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tipis, tapi di dalam bulan Ramadan yang mulia itu menjadi tebal. Maka bersyukurlah kita dengan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rawat, kita buka yang namanya ihsan itu, kunci-kunci ihsan. Kita buka itu dalam rangka untuk mempertebal keimanan kita dan ihsan kita, bahwa seolah-olah Allah ada di hadapan kita, atau kalau tidak bisa, kita merasa seolah-olah Allah senantiasa mengawasi kita. Maka untuk merawat yang namanya ihsan ini, kita dianjurkan untuk melakukan amalia-amalia itu.
Tanda seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemudian dengan bertambahnya ketaatan-ketaatan itu, bertambahnya amal-amal soleh. Ketika dia semakin bersyukur kepada Allah, semakin nikmat dia kemudian tilawah Quran setiap hari. Ketika kemudian dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah baginya untuk kemudian bangun-bangun di tengah malam. Ini ada satu tips dari para ulama. Kalau sampai dengan sekarang kita susah untuk melaksanakan sholat tahajud, maka bisa jadi kerak-kerak dosa yang ada di dalam diri kita ini masih terlalu banyak. Maka ulama menyatakan banyak-banyak mohon ampun dan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak itu. Kenapa? Karena bisa jadi kerak-kerak dosa itu menghalangi kita untuk bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan perbanyak istighfar. Zikir dengan segala dimensi yang ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada dua perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah lisanan zakiran wa qalban syakiran. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersyukur kepada Allah bahwa dia merasakan bulan Ramadan ini adalah karunia agung yang Allah berikan kepada dirinya. Dia sadar betul tentang apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diharamkan padanya kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah haramkan kebaikan yang lain-lainnya. Man hurima fi Ramadan, man hurima khairuhu fihi. Siapa yang diharamkan di dalamnya dalam kebaikan bulan Ramadan ini, maka fahurima, diharamkan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Lah kalau kita tidak bisa melakukan amalia-amalia Ramadan ini, kebaikan apa lagi yang mau kita lakukan gitu. Dan ini akan berdampak ke depan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita tetap istiqomah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bersyukur. Pagi cuma 3 kali paling tidak, sore 3 kali. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. 4 kata. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Ini ajaran Nabi. Bahkan dikatakan itu lebih dahsyat daripada banyak-banyaknya zikir-zikir yang lain. Meskipun di dalam Al-Quran tetap panduannya adalah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, berzikir dengan zikir yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, mungkin sudah 15 menit ya. Saya rasa mungkin cukup. Insyaallah untuk hal-hal yang lain kita bisa lanjutkan pada masa yang akan datang. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.